والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua nikmat yang luar biasa sampai dengan malam hari ini, sehingga kita bisa hadir dari rumah masing-masing sampai ke majelis ini. Mudah-mudahan keberangkatan kita semua dari kediaman sampai ke majelis ini dan pulang ke rumah nanti semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Kita sambung pelajaran kita di dalam kitab Nashihul Ibadah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sadisatu wal 'ishrun, maqalah ke-26. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i. Allah mewahyukan, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada sebagian para nabi. Sebagian berarti kada semua. Sebagian nabi-nabi alaihi salam, kata Allah, man laqiyani, man laqiyani, barang siapa atau siapa saja yang bertemu denganku, bertemu dengan Allah, bil mauti, yaitu dengan sebab mati. Berarti bertemu ini dengan sebab mati. Mati itu apa? Meninggal dunia. Meninggal dunia itu apa? Ya mati. Mati itu apa? Meninggal dunia. Gitu Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ji'un jorong kita. Bila jar Allah, siapa aja orangnya yang bertemu denganku dengan sebab kematian, berarti ada pertemuan dengan Allah itu tanpa kematian. Kan gitu logikanya. Ini kan tadi bila bertemu dengan sebab mati, berarti ada pertemuan dengan Allah itu tanpa sebab kematian. Ada. Siapa ya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah saat peristiwa Isra Mi'raj. Bertemu Allah. Apakah bertemunya Nabi dengan Allah itu dengan sebab mati? Ada. Belum meninggal kalau nabinya. Berarti ada pertemuan dengan Allah itu bukan dengan sebab kematian. Nah, kalau di sini disebutkan oleh Allah yang bertemu dengannya, dengan Allah itu dengan sebab mati. Siapa aja orangnya? Wahwa yuhibbuni, dan dia mencintai aku.
bertemu dengan Allah dengan sebab mati, dan sementara yang mati ini cinta kepada Allah. Ay yashtaqu ilayya wa yarghabu fi ma indi minas thawabi, yakni dia rindu kepadaku dan dia itu suka terhadap apa yang ada ganjaran di sisiku, ujar Allah. Nah, orang ini bertemu dengan Allah dengan sebab mati, tapi dia cinta kepada Allah, alias dia rindu kepada Allah dan suka terhadap ganjaran yang ada di sisi Allah, maka adkhaltuhu jannati ma'as sabiqin, maka jar Allah, aku masukkan dia ke dalam surgaku bersama as-sabiqin, orang-orang yang sudah dahulu masuk surga. Itu sabiqin, sabiqunal awwalin. Jadi ada orang, ajar Allah, siapa aja orangnya bila bertemu denganku sebab mati, sementara dia cinta kepadaku, cinta di sini yaitu rindu kepada Allah, rindu ingin bertemu dan suka terhadap ganjaran yang diberi oleh Allah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Itu sebabnya tak? Berarti bila hendak masuk surga, cintai Allah. Gitu tuh. Ini kunci pertama. Yang kedua, wa man laqiyani, dan barang siapa atau siapa saja yang bertemu denganku bil mauti dengan sebab mati, wal hal huwa yakhafuni, nah sementara dia takut kepadaku, ay yakhafu adzabi, yakni takutnya dia itu takut terhadap azabku, siksaku, ujar Allah. Maka ajnabtuhu nari, aku jauhkan dia dari nerakaku. Nah, kalau yang pertama tadi bertemunya dengan sebab rindu, dengan apa? Dengan cinta, maka dimasukkan surga. Yang kedua, bertemu dengan Allah padahal dia ini orang yang takut kepada Allah. Takutnya tadi takut terhadap siksaan Allah. Maka jar Allah, dia akan kujauhkan dari siksa neraka, dijauhkan dari neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga, waman laqiyani, barang siapa yang bertemu denganku bil mauti dengan sebab mati, wa huwa yastahyi minni, sementara dia malu kepadaku, ujar Allah, bi an tanqabida nafsuhu min syai'in khaufan min aqabillahi ta'ala lahu fih, yaitu dia ini yang dimaksud malu di sini adalah dia menjaga dirinya dari sesuatu yang dia takut kalau di situ ada sesuatu yang dibenci oleh Allah, kada disenangi oleh Allah, takutnya mengerjakan itu. Nih, kada disukai Allah, takut dia mengerjakannya. Nah, ini maksud malu di sini. Maka ansaitul hafazah, aku akan, jar Allah, melupakan malaikat hafazah, ayil malaikat alladzina katabu a'malahum, yaitu malaikat yang mencatat amal-amalnya, dzunubahu, dosa-dosanya.
amal dosanya. Fadlan minallahi ta'ala alaihi, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, jadi itu. Yang ketiga ini ujar Allah, barang siapa atau siapa aja yang bertemu denganku sementara dia itu malu kepadaku, malu tadi itu takut mengerjakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, maka ujar Allah akan kubuat lupa malaikat hafazah. Malaikat hafazah itu yang mencatat amal buruk, amal kita ini, amal buruk. Nah, itu malaikat hafazah dibuat lupa oleh Allah. Jadi kada ingat lagi mencatat. Allah yang maulahnya lupa. Kenapa? Karena orang ini dia hati-hati. Dia kalau melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, supan. Nah, jangan bahasa kita tuh, malu. Nah, ini malunya tuh, malu berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Malunya akan pada siapa? Kepada Allah malunya. Nah, jadi ada 3. Pertama tadi, orang yang bertemu dengan Allah dengan sebab mati sementara dia cinta kepada Allah, maka dimasukkan Allah ke dalam surga. Yang kedua, orang yang bertemu dengan Allah dengan sebab mati sementara dia takut akan siksa Allah, maka akan dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka. Yang ketiga, barang siapa yang bertemu dengan Allah dengan sebab mati sementara dia malu apabila melakukan kesalahan, kemaksiatan, maka ujar Allah akan kubuat lupa malaikat pencatat amal buruk, pencatat dosa-dosa. Intinya sama aja. Masuk surga lawan dihindarkan dari neraka. Kira-kira sama apa ada ya? Satu tadi tuh, nah yang pertama dimasukkan Allah ke surga, yang kedua dihindarkan dari neraka. Kira-kira sama apa ada? Samalah, yalah. Karena di akhirat itu hanya ada 2 tempat, surga dan neraka. Bila kada dimasukkan ke neraka, berarti ke mana? Ke surga. Kemudian orang yang masuk surga itu orang yang sudah bersih dosanya atau yang dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya. Kan gitu, diampuni oleh Allah. Nah, tadi orang yang ketiga tadi adalah orang yang malaikat dibuat Allah lupa mencatat dosanya. Berarti kada nih dosa. Artinya apa? Diampuni oleh Allah dosanya. Berarti orang yang diampuni oleh Allah dosanya, di mana wadahnya? Mana wadahnya? Nah, surga. Sama aja tuh. Berarti bila hendak masuk surga, tiga ini bisa kita jalankan. 1, cintai Allah. 2, takut terhadap siksanya. Yang ketiga, malu bila berbuat salah. Itu 3 nih. 1, cintai Allah. Dengan cara apa? Ya, apa yang disuruh oleh orang yang kita cintai pasti digawi. Kan gitu logika kita. Siapa misalnya kita cinta dengan orang tua kita tuh, cinta kita. Karena cinta dilalu disuruh sidin, mau aja, hakon aja tuh. Nak nukar ini, nak belanja ini, hakon aja. Terpaksa kah, kadakah? Kan orang tuh kayak itu tuh. Tapi kan diiringi rasa cinta walaupun terpaksa. Ya kalau sama aja kita. Ujar Allah, ayo hambaku sembahyang, ayo hambaku puasa, dengan ikhlas, dengan ringan hati, atau dengan terpaksa kah? Sama aja.
Yang penting walaupun terpaksa tapi masih ada cintanya. Ini kita ini kalau dipikir coba, lebih baik dipaksa masuk surga atau dengan senang hati masuk neraka? Hah? Pilih mana? Dipaksa masuk surga atau dengan senang hati masuk neraka? Hah? Baik dipaksa masuk surga. Nah, sembahyang terpaksa, ya kalau berat sudah modelnya, awak uyuh, menguler, bayang lagi, mata mengantuk, subuh sudah lewat 2 jamnya, Anda biarang paksa aja. Itu sama dengan dipaksa masuk surga. Lebih baik mana? Daripada kada sembahyang, ringan hati kada sembahyang. Ya kalau senang hati kada sembahyang, itu sama dengan senang rela hati masuk neraka. Pilih mana? Pilih dipaksa, dikajal orang masuk surga, apa dengan senang hati masuk neraka? Pilih mana? Biar dikajal, ditinjak orang masuk ke surga, disepak Tuhan enggak enak, masuk sana kamu ke surga. Kenapa apa juga tapi ke surga, daripada diantari orang bermobil tapi ke neraka. Malaikat antari digendong malaikat, nah jadi malaikat tertawa menggendong. Tapi ke dalam neraka kira-kira daripada disepak malaikat, dijerinting malaikat, ringan yang ke surga, ke sana surga umpamanya. Hakon mana? Hakon yang digigit telinga nih kalau, tapi ke surga gitu ah. Kita tuh itu ya pilihannya. Artinya apa? Terpaksanya kita beribadah itu masih bagus. Apalagi dengan rela hati, dengan ikhlas, dengan senang hati mengerjakan ibadah. Oh, itu luar biasa. Berarti kita dengan rela dan senang hati masuk surga, kada dengan paksaan. Itu hebat lagi. Karena di akhirat diantara malaikat, dia silahkan masuk sini pintu surga pian. Ini ada pintu surganya ada 8, pian jalan sini masuknya. Silahkan. Pas masuk selamat ya malaikat, orang pian berhasil masuk ke sini. Itu orang yang dengan senang hati. Tapi ada yang tadi tuh model dipaksa masuk ke surga. Prosedurnya panjang di akhirat. Prosedur ini panjang. Melewati pintu sini, lewat ini, lewat singgah di sini dahulu. Panjang prosedurnya. Ditakoni orang KTP segala umpamanya tuh kan. Alamat dari mana, ikam di mana asal, apa gawian, mana bokor rekening, tabungan berapa, umpamanya itu banyak. Belanja apa panjang, itu kan bertele-tele tuh. Biaram tak uyo-uyo nunggu itu. Kena pulang sambil disari ke malaikat, kenapa naik? Sembahyang bilangannya nih ada nang labihan rakaat, ada nang kurang apa ya, padang terpaksa aja nih jarumnya, tapi sembahyang juang gitu lah. Nah ya sudah, akhirnya sampai juga ke surga. Tuh di sana aja, sana masuk sana ya, tuh sana surganya sana. Tak dipaksa aja tapi ke surga daripada nah ya malaikat sudah ketahuan penghuni neraka aja ketahuan. Wal antar kawanin aja, antar kan hendak naik apa pian aja diantar nih, hendak alpat kan
ke antar neraka sana aja. Nah, hakun mana? Nah, jadi kita ada orang yang bertemu dengan Allah itu dengan sebab mati, sementara dia cinta kepada Allah, maka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kayak tadi logikanya, cinta dengan orang tua, apa aja disuruh sedin, gawi, empati. Nah, itu tanda cinta. Kemudian ada orang yang bertemu dengan Allah, sementara dia takut terhadap siksa Allah. Nah, orang ini akan dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka. Artinya, ya masuk surga juga toh, tapi melewati sesuatu yang yaitu dia takut terhadap siksa-siksa Allah. Karena takut ketika hidup di dunia terhadap siksa Allah, maka yang digawinya ibadah juga, amal soleh, amal baik, ya sama aja toh, sama. Kalau yang ketiga tadi, orang yang bertemu dengan Allah dengan sebab mati, sementara dia malu kepada Allah apabila melakukan kesalahan. Kekurang lebih aja toh lah, kekurang lebih aja. Nah, kita ini ada macam-macam tingkatan kita beribadah. Ada orang yang beribadah itu mengharapkan surga. Kayak kita nih kan beribadah mengharapkan surga, kalau hendak masuk surga. Ada yang beribadah itu supaya kada disiksa Allah. Ada juga. Tapi ada orang yang beribadah kada mengharap surga, kada juga menghindari neraka, tapi memang betul-betul semata-mata karena cinta kepada Allah. Yang kayak yang tingkatan pertama tadi, ibadahnya karena memang cinta dan rindu kepada Allah, bukan karena surga, bukan karena takut neraka. Karena rindu, karena cinta dengan Allah ada. Contohnya Rabiatul Adawiyah, sufi, wali perempuan. Dia beribadah itu bukan karena mengharap surga, bukan karena takut masuk neraka, ada. Tapi karena Allah. Bahkan terlontar kalimat dari mulutnya, ujarnya, ya Allah, bila pian memasukkan ulun ke dalam surga karena ibadah ulun, kedosa. Tapi bila pian memasukkan ulun ke dalam surga karena rasa cinta ulun lawan pian, nah oke, jadinya oke. Karena ini memang cinta pada Allah, saking cintanya tuh. Bahkan beliau itu punya aja suami, bisi laki, menjalankan, artinya masih menjalankan kehidupan, bisi laki, bisi keluarga, bisi rumah tangga. Tapi ibadah kepada Allah itu selalu diutamakan. Bahkan ketika dia melayani kehidupan di dalam rumah tangga, itu pun niatnya karena Allah. Semuaan karena Allah. Memasak gasan laki karena Allah, bukan karena laki, karena Allah yang menyuruh. Gitu. Batatapas baju kesan laki karena Allah, pokoknya karena Allah semuaan. Bahkan melayani suaminya karena Allah. Itu Rabiatul Adawiyah. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena suami, bukan karena makhluk, karena Allah. Rabiatul Adawiyah itu bila malam ditakoninya lakinya, pian perlu ulun kan malam ini, ayo menawari, bila kada ulun hendak beribadah, bagusnya lo
Hebatnya tuh. Ditawarinya laki setiap malam tuh biar perlu ulun kah kada jarnya mun kitu ulun minta izin hendak sembahyang, hendak beribadah, hendak membaca Quran. Kayak itu saking anunya, bahkan menawari melayani tadi pun karena Allah juga yang menyuruh. Kada situ sini ujuk-ujuk langsung beribadah, kada salah juga. Kenapa mun laki kada mengizinkan? Karena beribadah malam itu kan sunnah, sementara melayani suami hukumnya wajib. Taat lawan suami hukumnya wajib. Makanya pian hendak makan, hendak lon masakan kah, lapar kah kada, bila jalakainya aku kanyang sudah, kada hendak makan lagi. Muka itu ulun minta izin hendak beribadah. Nah, kayak itu. Rabiatul Adawiyah. Nah, ibadahnya pun bukan karena surga, bukan karena takut neraka, karena cinta dengan Allah. Itu. Namun kita nih masih mending yang di bawah itulah. Beribadah hendak masuk surga, terus bagus juga, itu sudah bagus. Beribadah karena takut neraka, bagus sudah. Bagus sudah. Tapi ada terutama ulama sufi atau ulama tarekat mengatakan bahwa surga itu ada tingkatan. Ada surga yang tergambar di dalam Al-Quran, ada makanan, ada minuman di surga, ada tempat tinggal yang bagus, ada bidadari di surga. Kan gitu digambarkan tuh di surga. Nah, kita beribadah hendak masuk surga supaya itu tadi, makanannya nyaman, minumannya nyaman, bidadarinya ada, rumah disiapkan, apa aja hendak dikabulkan, di permintaan kita dilayani, itu kehendak tidak. Tapi ada surga yang lebih tinggi dari itu. Apa? Yaitu bertemu dengan yang punya surga. Itu tingkatan paling tinggi sudah. Siapa yang ampun surga? Allah. Bila bayah hendak makan, hendak minum, oke, belang ke rumah orang. Ada makanan sudah diampar, nah di sini di lantai diampar buah, makanan, minuman. Belang kita masuk. Bebas ya makan. Tapi ampun rumah kereda. Kira-kira nyaman apa kada? Nah, ampun rumahnya kereda. Kada berdapat nih, 2 tahun rumahnya belang kada terdapat. Sementara tujuan belang nikah hendak berdapat. Kan gitu. Aslinya orang belang itu kan hendak berdapat. Tapi ya memang ada juga orang belang hendak makan. Kan ada juga. Ada sidin jadi nyaman-nyaman makanan di sana. Oh, bila berselamatan udah sidin tuh, sidin sugih jadi. Beundangan sidin nih sampai sana. Karena niatnya hendak makan. Kada penting ada tuan rumahnya kah kada kah, yang penting niatnya makan. Tapi ada orang yang memang ketika diundang itu hendak berdapat dengan yang mengundang. Nah, itu lain. Karena kalau sudah berdapat dengan yang mengundang, itu kada cuma amun sidin baik luar biasa, kada cuma makanan hidangan yang ada tuh yang diberi, bisa lebih pada itu. Nah, kayak itu juga surga. Ada yang memang orang hanya memang mengharapkan isi surganya, ya ada apa-apa juga, bagus juga tuh. Tapi ada yang jauh lebih dari itu, bertemu dengan yang ampun surga, yang punya surga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surga yang paling tinggi sudah.
Nah, kira-kira itu yang bisa dijelaskan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita ini termasuk di antara 3 golongan yang kita sampaikan malam ini. Entah itu cinta kepada Allah, entah itu takut terhadap siksa Allah, entah itu malu ketika melakukan kesalahan kemaksiatan. Mudah-mudahan kita termasuk di antara 3 golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, semuaan, berkah hidup dunia akhirat, dan diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk beribadah, diberikan keistiqomahan untuk menuntut ilmu agama, berkah ibadah dan ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين، وابعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. واختم بأحسن الختام إذا لنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله